Halo semuanya, selamat datang di podcast Bigen Bincang Genre. Nah, episode kali ini aku nggak sendirian loh teman-teman. Aku kedatangan tamu anak muda yang inspiratif banget, yang mencetak prestasi di usia muda, yaitu Jo Rafael Kwemba. Halo Jo. Ya halo Kak. Gimana nih kabarnya? Oke baik Kak. Kalau kabar aku sih Kak, puji Tuhan ya baik aja, dan ya yang pastinya walaupun di rumah aja ya tetap produktif. Tapi sebelum itu Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya jelas kok Jo. Oke baik Kak. Kalau Kak Ayah sendiri gimana Kak kabarnya? Kalau aku kabarnya baik aku. Kalau Jo ini kesibukannya apa nih selain kuliah? Oke baik Kak. Kalau dari aku sendiri ya, selain aku menempuh studi di bangku perguruan tinggi, yang pastinya aku juga aktif mengikuti organisasi, baik ada organisasi di kampus ataupun yang di luar kampus gitu Kak. Wow, produktif banget ya. Iya Kak. Oh iya, ini pada banyak nih yang penasaran, yang nanya ke aku bagaimana sih caranya Jo itu mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Tahap-tahapannya apa aja sih Jo, biar teman-temannya nih yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa jadi termotivasi nih sama Jo agar mereka juga bisa mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Oke baik Kak, kalau dari aku sendiri ya, untuk kenapa aku sampai dapat beasiswa, yang pastinya itu aku melewati berbagai tantangan, berbagai rintangan, kayak seperti kemarin aja aku kan ini lulusan angkatan 2021 dan aku masuk perguruan tinggi kan angkatan 2021. Nah untuk tahapan-tahapannya itu aku itu melewati 5 seleksi beasiswa Kak. Nggak kayak pertama kali ikut beasiswa langsung lolos, enggak. Aku itu tuh harus melewati berbagai tantangan, mulai dari yang pertama aku ikut seleksi beasiswa. Itu tuh aku gimana ya Kak, pertama kali ikut itu tuh sebenarnya latar belakangnya itu ya karena melihat dari kondisi keluarga ya, dimana aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan kakakku juga masih pada waktu itu masih lagi menempuh studi juga di perguruan tinggi, dan dia itu kuliahnya masih dibayarkan. Nah dari situ aku berpikir ini aku bakalan masuk ke perguruan tinggi gitu, terus nanti untuk membiayai perguruan tingginya aku siapa coba? Orang tua aku kan masih lagi membiayai kakak aku. Nah dari situ aku coba mencari-cari beasiswa, dan aku coba pertama itu di perguruan tinggi swasta yang ada di luar provinsinya aku. Nah aku coba dulu dan aku nggak dapat yang beasiswa penuhnya. Nah konsultasi ke orang tua, katanya coba cari beasiswa yang lain gitu. Kalau untuk biaya kampus ini masih agak terlalu mahal. Nah, aku coba lagi daftar ke perguruan tinggi yang lain. Aku coba, ternyata di sini ada beasiswa penuh. Nah, tapi untuk sebenarnya Kak, ini aku bisa lolos di perguruan tinggi ini. Cuman ada salah satu berkas yang nggak buat aku lolos gitu Kak. Sebenarnya aku bisa lolos, cuman ada kesalahan atau problem, kendala, jadi ya nggak lolos. Padahal aku tuh pengen banget lolos di sini, cuman ya mungkin belum kesempatan aku. Nah dari situ aku nggak pantang menyerah gitu. Aku coba daftar di kampus yang lain lagi. Nah itu yang kedua kan Kak. Nah yang ketiga ini aku coba daftar gitu. Aku ikut seleksinya, mulai dari tahapan-tahapan seleksinya kayak ada tes tertulisnya gitu Kak. Nah tes tertulisnya itu bayar Kak, jadi aku harus keluarin uang gitu Kak. Nah aku ikut seleksinya, aku belajar,
tahapan-tahapannya apa aja sih yang bakal diuji gitu. Dan ya pas di yang ketiga ini aku nggak lulus lagi gitu Kak, ternyata aku hanya dapat potongan gitu. Aku coba lagi yang keempat di kampus lain, aku coba daftar, aku udah masukin berkas-berkas semua gitu. Ya aku harap oh ini bakal lolos gitu, tapi belum lolos juga Kak. Dan yang terakhir ini, yang kelima ini, aku dapat infonya itu di media sosial gitu. Jadi semua info yang aku dapatkan mulai dari yang pertama sampai yang kelima ini itu tuh aku cari-cari dari berbagai media sosial. Dan yang kelima ini adalah harapan terakhir aku gitu. Aku dapat di grup, beruntung aku ada koneksi kuat ya sama beasiswa di Indonesia gitu. Jadi aku daftar, dapat brosurnya, aku baca-baca tentang beasiswa ini gimana sih, lalu seleksinya itu gimana gitu. Aku coba daftar dan aku dipandu sama tim marketing dari kampusnya. Mereka jelasin, oh Dek beasiswanya ini. Oke, aku coba paham, aku coba daftar, udah. Nah, yang pas the first time aku ikut seleksi di kampus ini, aku kaget Kak, karena aku lihat, waduh pendaftarnya itu ribuan gitu. Terus aku nanya-nanya ke kakak tim marketingnya, katanya, Dek untuk yang akan lolos beasiswa penuh itu hanya sekitaran 10 apa 20 orang gitu. Dan aku pikir, astaga ini udah ribuan pendaftarnya gitu, aku bisa lolos gak sih? Apalagi saingan-saingan aku kan di luar, di Jakarta semua, di Jawa semua, apalagi aku kan anak Sulawesi, anak keluar daerah Jawa, apa aku bisa gitu. Dan aku coba daftar dan kaknya bilang, Dek nggak usah takut, Dek yakin aja dulu, Dek usaha dulu, siapa tahu Dek bisa lolos. Dan aku coba dulu, dan seleksinya itu Kak, kalau di kampus yang terakhir ini, yang beasiswa ini, itu tuh dimulai dari seleksi kayak tes tertulis gitu, baru ada wawancaranya. Nah untuk tes terusnya itu tuh di tesnya itu seputaran kayak SBM gitu Kak, TPA sama ya yang berbau logika gitu Kak. Nah aku lolos di situ. Dilihat juga kalau untuk seleksi pertama ini, dilihat juga bukan hanya dari tes kita, tapi dilihat dari karena aku masuknya ini lewat jalur akademik, maka dinilai juga raportnya aku di SMA itu gimana, baru prestasi aku gimana waktu SMA sama organisasi. Nah aku coba daftar dan aku lolos, dinyatakan lolos seleksi tahap 1 gitu. Dan lanjut ke tahap 2 yaitu wawancara. Nah wawancara juga kan kita yang pertama dari ribuan disaring lagi menjadi sekitaran ratusan gitu Kak. Dan kita itu dibagi per grup gitu karena banyak gitu. Nah dan pas udah mau dibilang wawancara, dan aku nanya-nanya kan ke kakak tim marketingnya, Kak ini wawancaranya nanti bakal ditanya tentang apa. Dan kakaknya bilang, oh Dek untuk wawancara tahap 2 ini ditanyain seputaran tentang kampus kita gitu. Palingan ditanya kenapa sih masuk di perguruan tinggi ini, lalu paling ditanya seputaran materi-materi Kak, karena kampusnya aku itu berbau tentang transportasi dan logistik. Maka dari itu waktu wawancara itu ditanyain tentang bagaimana sih perkembangan transportasi dan logistik, dan apa saja sih permasalahan yang terjadi di transportasi dan logistik. Nah setelah itu aku belajar, pahami materi seputaran transportasi dan logistik. Aku ikut wawancaranya. Yang pertama aku ikut Kak, di wawancara itu aku tuh merasa insecure banget ya Kak, karena saingannya berat-berat gitu. Aku bilang, aduh ini jawaban wawancara aku waktu ditanyain kayaknya nggak maksimal gitu, kayaknya masih lebih bagus dari teman-teman yang lain gitu. Aku berdoa, Tuhan ini harapan terakhir aku gitu, apakah aku bakal lanjut di perguruan tinggi atau enggak gitu. Dan pas udah mau hari pengumuman, aku dinyatakan lolos gitu. Astaga, ini aku beneran lolos dari saingan yang banyak. Sumpah nggak nyangka banget gitu Kak. Dan pas ini katanya udah mau seleksi terakhir. Nah di seleksi terakhir ini kita cuma diambil sekitar 40 yang lanjut ke wawancara terakhir. Dimana wawancara terakhir ini kita akan lebih ke fokusnya lagi gitu. Kayak aku kan ini jurusannya aku ambil ke sipil, tapi lebih ranahnya itu ke kereta api. Nah pada waktu wawancara kemarin aku ditanyain seputaran tentang kereta api. Dan the first time aku adalah anak Sulawesi,
yang dimana seperti kita tahu bersama bahwa teman-teman di Sulawesi itu kan belum ada kereta ya, tapi aku mencoba mencari berbagai sumber dimanapun yang ada penjelasan tentang kereta api gitu. Dan waktu wawancara kemarin aku ditanyain tentang kereta, dan ya puji Tuhan aku bisa menjawab teman-teman wawancara. Dan aku ditanya teman-teman, kenapa sih kamu milih masuk di jurusan ini, apa alasan kamu, dan apakah kamu orang tua kamu mendukung kamu masuk di sini. Dan aku jelasin bahwa orang tua aku mensupport aku untuk ikut seleksi beasiswa ini dan masuk jurusan ini yang sesuai dengan passionnya aku, dimana waktu kemarin itu aku itu suka mendesain poster. Maka dari itu orang tua aku menyarankan bahwa aku tuh masuk jurusan yang sesuai dengan passion aku. Nah aku coba, dan pas sudah mau hari pengumuman yang terakhir ini aku dinyatakan lolos. Dan Kak tahu ya, teman-teman semua tahu, ini di tahapan beasiswa yang tahap terakhir ini itu sisa 3 orang. Dan kata kakak di marketing kampusnya bilang, di angkatan-angkatan sebelumnya ada yang 3 orang tapi cuma diambil 1. Aku disitu Kak, aduh ini gimana coba, ini cuma diambil 1 terus kita bertiga, dan aku lihat 2 orang ini saingan berat aku gitu. Dan ternyata ada beasiswa yang di luar Jawa, dan dari 3 orang ini aku sama 2 orang itu aku yang dari luar Jawa gitu. Jadi aku dapat yang beasiswa luar Jawa. Nah dari situ aku udah senang banget gitu, karena perjuangan aku 5 kali aku ikut seleksi beasiswa, baru yang terakhir ini aku dapat beasiswa penuh gitu. Yang pastinya Kak, kalau untuk ikut seleksi beasiswa ini ya intinya kita tuh jangan patah semangat, kita punya motivasi semangat yang tinggi dulu, usaha dulu, coba dulu, dan manfaatin segala kesempatan yang ada gitu. Kalau aku sih seperti itu sih Kak. Wow, dari cerita pengalaman kamu tuh, kamu orangnya gak patah semangat ya. Terus mencoba sampai akhirnya kamu mendapatkan beasiswa itu. Nah, yang aku dengar selain kamu mendapatkan beasiswa, kamu menjadi duta inspirasi Indonesia ya di batch 2. Gimana sih kamu itu tertarik gitu mendaftarkan jadi duta inspirasi Indonesia gitu? Coba Kak, aku jadi penasaran nih, gimana? Kalau aku ya Kak, menjadi duta inspirasi itu aku jadi duta inspirasi Indonesia, tapi mewakili Provinsi Sulawesi Utara batch yang kedua oleh Indonesian Event. Nah, kenapa sih aku bisa tertarik sampai bisa kepilih gitu menjadi seorang duta inspirasi yang mewakili provinsi aku gitu. Nah, pertama itu aku tuh ya gimana ya Kak, waktu angkatan-angkatan sebelumnya kan aku angkatan kedua, di mana periodenya aku itu mulai bulan September sampai November kemarin. Nah, aku kan kemarin itu seleksinya kan bulan Agustus ya. Nah, aku tuh bingung, aku kan baru lulusan SMA angkatan 2021, karena kuliahnya aku itu belum masuk. Jadi aku, daripada aku nggak produktif, daripada aku nggak ada kegiatan apapun, mendingan coba aku ikut kegiatan ini gitu. Aku coba baca-baca tentang buku panduannya, tujuan duta inspirasi ini apa sih, dan aku coba daftar. Dan ternyata duta inspirasi dari provinsi aku yang angkatan sebelumnya itu ternyata adalah kakak duta aku di duta lain gitu Kak. Aku nanya-nanya, Kak ini sebenarnya duta inspirasi ini apa sih, tujuannya sih apa, dan Kaknya jelasin gitu. Dan Kak bilang, coba Dek daftar, siapa tahu di sini Dek bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Dek, dan siapa tahu Dek bisa membantu pengembangan pemuda untuk Indonesia Emas gitu. Dan aku coba daftar. Pertama kan aku nggak tahu ya Kak, kalau ini duta inspirasi ini itu ada per provinsi. Aku kira itu duta inspirasi secara nasional gitu. Dan ternyata ini aku baca ternyata dipilih satu pasang perwakilan provinsi gitu. Dan aku lihat
ini pertama aku daftarkan, aku lihat aduh ini dari Sulawesi Utara, dari provinsi aku gitu. Dari provinsi aku siapa aja sih saingannya gitu. Aku mulai mencari-cari tahu Kak siapa aja sih yang ikut gitu yang mewakili provinsi Sulawesi Utara, dan aku lihat-lihat ternyata belum ada gitu. Aduh ini puji Tuhan lah nggak ada gitu. Tapi ternyata waktu udah mau tutup pendaftaran, ternyata itu ada satu orang lagi yang daftar gitu, dan ternyata perempuan. Berarti kita udah satu pasang. Nah pertama Kak aku ikut Duta Inspirasi ini, aku pertama ya ikut Duta ini hanya terfokus di satu tujuan, yaitu mencari talempang. Tapi sebenarnya tuh tujuan aku mengikuti Duta Inspirasi ini bukanlah tujuannya terfokus di situ, tapi bagaimana kontribusi yang akan aku berikan, bagaimana tanggung jawab yang aku akan berikan untuk Indonesian Event dalam rangka seperti tujuannya yaitu mewujudkan Indonesia Emas. Nah pertama itu aku tuh fokusnya cuman yang penting aku dapat talempang, udah itu aja, aku nggak mau berkontribusi. Tapi lebih jauh lagi aku melangkah ketika dibilang bahwa aku lolos seleksi berkasnya, lanjut ke wawancara kan ditanya kenapa sih ikut Duta Inspirasi ini. Aku bilang lah aku ingin keluar dari zona nyaman gitu. Aku yang pertama yang aku nggak pernah speak up, yang nggak pernah ngomong di depan orang, aku ingin mencoba speak up gitu, karena aku tahu bahwa Duta Inspirasi ini aku lihat dari angkatan 1, di mana mereka itu bakal dilatih, bakal dibina, bakal dikasih coaching gitu, di mana coaching itu yang berhubungan dengan membantu skill-skill atau soft skill untuk para teman-teman duta gitu. Nah dari situ ini kayaknya bagus deh buat aku buat speak up gitu. Aku coba daftar dan ternyata aku lolos gitu, dan ditanya kan, nah kalau untuk Duta Inspirasi ini kan kita diminta kayak buat project campaign. Nah untuk project campaign yang ini aku buat, aku pertama bingung mau ambil project campaign apa, coba, dan aku baca ternyata ada program podcast gitu. Aku pertama pilih di program podcast ya Kak. Nah aku kenapa aku malah milih program podcast, karena aku juga menjabat di duta lainnya, di mana di duta lain itu aku juga melakukan program yang berhubungan dengan podcast. Maka dari itu aku memilih program podcast gitu, supaya ketika aku ada program lain di podcast di duta lain, tapi ketika aku masuk di duta ini terus ada program podcast, nah itu bisa jadi ngembangin program aku gitu. Aku coba milih program itu, aku susun apa aja sih yang aku lakukan, dan program yang aku susun itu yang berhubungan dengan pengembangan pemuda, mulai dari bagaimana sih tentang membagikan cerita inspirasi para pemuda, bagaimana sih pokoknya yang berhubungan dengan pemuda gitu Kak. Nah aku udah ditanyain program-program dan ditanyain nanti apakah kamu hanya aktif di sini, tapi aku cuma bilang ini Duta Inspirasi ini aku baru tahu ternyata periodenya itu hanya 3 bulan. Yang aku tahu kalau aku ikut yang duta di lain biasa kan 1 tahun ya Kak, tapi kan ini Duta Inspirasi 3 bulan. Terus bilang gini ke kakak panitianya, Kak saya menjabat di duta lain itu 1 tahun, saya bisa mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, berkontribusi penuh, berkontribusi lebih, berdedikasi. Tapi kenapa saya hanya 3 bulan tidak bisa berkontribusi penuh? Apakah itu kayak gimana ya Kak? 1 tahun aja aku bisa, tapi kok cuma 3 bulan, masa aku nggak bisa? Dan aku coba aktif. Ya pertama waktu udah itu ya Kak, penempatan udah terpilih kan. Nah kita kan bakal dimasukin di program. Nah pertama itu aku kan pilih podcast, cuman aku nggak dimasukin di program podcast. Nah aku justru dimasukin di program Indonesian Event. Ternyata yang pertama itu aku sedih banget, kecewa Kak, padahal aku udah susun program yang berhubungan dengan podcast, tapi ya dimasukin kan di program Indonesian Event TikTok. Ternyata maksud dan tujuan dari kakak-kakak panitia kenapa memasukkan aku di program Indonesian Event, karena mereka ingin mengembangkan skill yang ada dalam diriku gitu. Kayak kemarin mereka lihat, oh ternyata aku tuh passionnya itu lebih ke Indonesian Event TikTok gitu, karena aku biasa buat video-video edukasi gitu. Maka dari itu aku dimasukin gitu, dan dari situ aku banyak belajar sih Kak di Duta Inspirasi, yang dimana pertama itu bekerja sama dengan para pemuda mulai dari Sabang sampai Merauke, yang dimana ya Kak kalau bisa dibilang mereka itu lebih tua dari aku gitu. Aku tuh kayak merasa aduh ini aku paling adik gitu, bagaimana sih cara bekerja sama dengan mereka gitu. Aku coba membangun relasi dengan mereka, dan gak kerasa
terciptalah sebuah kekeluargaan gitu Kak. Dan jujur li banyak banget sih Kak kisah-kisah yang aku dapatkan di Duta Inspirasi. Kayak bukan hanya sukanya tapi ada dukanya, tapi yang aku rasa sangat-sangat berbeda dengan duta yang lain, di mana aku selalu ingat dengan kata-kata dari kakak foundernya kita, Kak Safira, yaitu dia berkata bahwa kita ini adalah sebuah tim. Jika kita ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika kita ingin berjalan bersama, marilah kita bersama-sama gitu. Dan aku belajar banyak di sini ketika ada kita sedang jatuh, misalnya ketika ada duta inspirasi yang misalnya dia anak broken home. Nah, para teman-teman duta inspirasi itu mereka tuh tidak mengkucilkan dia, mereka tidak membiarkan dia, tapi mereka mencoba membantu menjadi sahabat mereka gitu. Dan aku benar-benar dapat sih Kak feel-nya di sini. Kayak kemarin kita dapat coaching tentang berhubungan dengan mental atau tentang goals-nya kita, dan aku coba berbagi kisah kan Kak ke mereka, dan ternyata mereka sangat terharu dengan kisah aku gitu. Jadi mereka sampai semangatin aku, semangat yuk kita di sini tuh keluarga, kita saling bantu gitu. Dan pas udah selesai menjabat, aku merasa 3 bulan ini kayak kecil, kayak cepat banget gitu. Coba ini Duta Inspirasi 1 tahun kayak supaya dapat banget feel-nya. Karena 3 bulan itu tuh kayak terasa singkat banget. Tapi ya mau gimana lagi, kalau kita mau ikut lagi kayak bisa dibilang kita egois gitu Kak. Kita nggak bisa kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang ingin berproses gitu. Dan ya nggak apa-apa lah, perjuangan kita udah selesai, tapi yang intinya selalu dipegang oleh Duta Inspirasi, yaitu 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Artinya walaupun kita hanya mengabdi atau menjalankan program selama 3 bulan, tapi ingatlah selamanya itu kita sedang menginspirasi bagi para pemuda. Ya seperti itu sih Kak, kenapa aku bisa ikut Duta Inspirasi dan sampai terpilih menjadi Duta Inspirasi. Seperti itu sih Kak. Wah, ceritanya sangat mengesankan, sangat inspiratif banget buat anak-anak muda nih yang pengen banget nih jadi Duta Inspirasi, atau mungkin jadi motivasi nih buat anak-anak muda yang lagi berjuang, atau yang buat belajar nih buat mereka gimana sih caranya tuh untuk mendapatkan suatu keinginan kita, tapi banyak halangan, banyak tantangan yang harus dilewatin. Semoga pengalaman kamu ini dapat diterima oleh anak-anak muda, generasi muda untuk mencapai cita-citanya ya. Iya Kak, bener banget. Apakah kamu ingin mengikuti ajang-ajang duta-duta seperti kayak Duta Inspirasi atau yang lain dalam waktu dekat ini? Kalau untuk sekarang ini ya gimana Kak? Karena kan aku masih baru, angkatan baru juga. Kayaknya ya Kak, di kampus aku bakal coba ikut gitu, kayak menambah pengalaman juga kan. Apalagi duta-duta itu tuh, apalagi kalau misalnya kayak Duta Inspirasi, kita berkolaborasi dengan para pemuda yang se-Indonesia gitu ya. Untuk banget kan itu kalau misalnya berkolaborasi dengan para pemuda, di mana coba kita bakal dapat kesempatan yang terbuka lebar gitu bekerja sama dengan para pemuda. Kalau misalnya ada seperti itu ya aku bakal coba daftar Kak, jika nggak mengganggu kuliahku gitu. Oh gitu, iya. Berkolaborasi ya dengan yang lainnya ya. Iya Kak, bener banget. Apalagi di Duta Inspirasi itu, Duta Inspirasi Indonesia banyak banget pribadi-pribadi yang gimana ya Kak, banyak banget lah. Ada yang sosok menjadi kakak, ada yang sosok ya sangat-sangat mensupport, pokoknya bercampur aduk lah.
Kayak pas bisa kemarin Pastinya. udah graduation, aduh ini kita ulang lagi dong pas menjabat pertama kali gitu. Bagaimana kita, aduh. Banyak ini ya, banyak pelajaran dari mereka yang kita dapatkan gitu ya di Duta Inspirasi Indonesia. Iya Kak, bener banget. Dan kita juga pastinya juga belajar nih dari apa yang kita belum bisa sama mereka tuh diajarkan, diarahkan. Kayaknya tuh kalau perpisahan oleh orang-orang yang mensupport kita atau yang mengajari kita, pastinya tuh rasanya tuh ada rasa kehilangan, rasa kangen, disupport atau yang lainnya ya pastinya ya. Ya bener banget sih Kak, apalagi pas keingat, aduh ini kita waktu kemarin, waktu coaching, kita gimana keseruan kita, apalagi waktu detik-detik terakhir kita ngadain pertemuan terakhir gitu. Kayak aduh, kapan lagi kita ngadain pertemuan gini ya? Kayaknya pengen kembali lagi gitu ya, ke awal lagi gitu. Iya Kak, pengennya flashback dong waktu pertama kali. Semangat yang membara. Baru perkenalan ya sama yang lainnya, kayaknya tuh kesan pertamanya tuh itu tuh seneng banget gitu loh, bertemu dengan yang lain, beda provinsi, banyak cerita dari yang lainnya nih untuk ya buat sharing-sharing lah. Iya Kak, bener banget, apalagi kita kan provinsi ya, nggak mungkin kan kita ada sama-sama provinsi ya. Kita waktu kemarin itu kayak sharing-sharing tentang provinsi ini, gimana sih kebudayaan di sini, gimana sih ciri khas di sini. Kalau kita saling bertukar pikiran, dia Kak, sampai kita bakal bilang kemarin tuh, ini kita kapan ya bisa ketemuan secara langsung, nggak hanya virtual gitu. Pengen banget ketemu secara langsung, tapi ya kan ada, kita nggak tahu kita ada di mana, tempat kita di mana, ujung benar kan, tapi iya banget bagian udah bisa ketemuan juga. Kalau kemarin kalau nggak salah itu pertemuannya sama siapa aja tuh yang di Jakarta ya kalau nggak salah tuh. Iya Kak, kemarin tuh kita ya cuman sebagian sih Kak, kayak kemarin ketemu sama dulu. Nah dia juga anak rantau kan, berkuliah. Anak rantau juga. Iya, berkuliah juga di Jakarta gitu. Jadi pas lagi di Jakarta ya kita ketemuan aja gitu. Ini ya apa, ngobrol-ngobrol santai ya sama mereka ya. Iya Kak, benar banget. Sharing-sharing. Ya sharing-sharing. Kalau sharing-sharing mah sangat penting banget sih. Jadi kita biar nggak pasif banget gitu. Pasti kita tuh butuh sharing ke yang lain agar nggak ketinggalan informasi atau yang lainnya. Ya Pak, benar banget. Untuk Ju mau ada yang ditanyain nggak untuk aku gitu? Jadi kita biar sama-sama sharing nih. Kalau aku gimana? Kalian cuma ketika buat teman-teman semua ya. Kalau buat teman-teman yang bakal, misalnya ini kan dari tahun 2022 ya, pastinya bakal ada penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau misalnya kalau buat aku di pesannya ya itu sih, jika kalian ingin mencapai cita-cita kalian, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ingatlah satu dengan tujuan kalian, yaitu kalian ingin menggapai cita-cita kalian. Dan jika ada orang atau siapapun yang berusaha menjatuhkan kalian jangan down, jangan mudah jatuh. Yakinlah bahwa jika ada yang gak suka sama kalian, ingatlah masih ada orang yang masih suka dengan kalian, yang selalu support kalian. Dan kayak kemarin juga ya, aku juga gitu teman-teman, tapi beruntung ada yang selalu support, jadi aku bisa menggapai cita-cita aku dan aku bisa dapat beasiswa gitu, dan mempunyai semangat yang tinggi serta
jika kalian masih ada kesempatan untuk menggapai prestasi, gapailah prestasi itu sebaik mungkin. Dan satu sih Kak, buat teman-teman yang juga nantinya misalnya, karena aku duta inspirasi, misalnya teman-teman yang lain coba yang mau daftar jadi duta inspirasi, jangan insecure teman-teman sama teman-teman yang misalnya bakal ikut duta inspirasi. Misalnya teman-teman itu hanya orang biasa gitu, yang kayak nggak ada pengalaman di public speaking, nggak ada pengalaman di organisasi, tapi teman-teman intinya coba dulu, usaha dulu, karena nggak selamanya orang-orang yang lebih berpengalaman yang akan lebih terpilih gitu. Jujur ada teman-teman duta inspirasi lain tuh, mereka juga dulunya itu bukan yang berpengalaman di public speaking, yang berpengalaman banyak organisasi, tapi justru mereka intinya teman-teman mau belajar dulu, mau dibentuk, intinya niat dulu ya teman-teman. Karena jika teman-teman udah berpengalaman tapi teman-teman nggak mau dibentuk, nggak ada niat, itu sia-sia saja. Dan satu, aku selalu tanamkan dalam diri aku seperti quotes-nya aku, yaitu make yourself as a person and who is fit and strong, and take a pain of a small opportunity as a path for you to the door to success. Itu artinya kayak kita manfaatin peluang yang ada, manfaatin kesempatan yang ada untuk menuju pintu kesuksesan. Kalau dari aku seperti itu sih Kak. Wow, semoga apa yang Jo pesan-pesannya nih untuk anak-anak muda yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau yang nantinya akan mengikuti Duta Inspirasi Indonesia, semoga dia termotivasi ya Jo ya, dari pesan-pesan kamu ini. Untuk Jo sukses, untuk Jo sukses selalu dalam perkuliahannya. Semoga apa yang dicita-citakan Jo dapat tercapai ya Jo ya. Ya, amin Kak. Halo semuanya, udah sampai segitu aja podcast aku dan Jo. Semoga di lain waktu aku bisa kolaborasi lagi nih sama Jo Rafael Kwemba. Sampai jumpa. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih ya Kak udah ngundang aku jadi narasumber di podcastnya Kak. Semoga apa yang udah aku sharing, apa yang udah aku bagiin, semoga itu bisa bermanfaat ya Kak. Dan aku titip pesan satu buat kayak Kak Larsati. Semoga Kak sukses selalu, tetap Amin. Ya, tetap ingin mengembangkan Indonesia, apalagi khususnya para pemuda. Aku lihat-lihat bahwa kalau kayak Kak Larsati itu kan aktif banget ya di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi ya sukses selalu lah Kak. Amin. Semoga apa yang aku inginkan tercapai ya Jo, untuk menginspirasi anak-anak muda agar lebih aktif lagi, lebih peduli lagi dengan masyarakat, dengan sekitarnya. Ya amin Kak, semoga apa ya kayak kan ini Kak lagi ngikut itu ya, semoga ya bisa kepilih. Kalau nggak kepilih ya jangan patah semangat gitu. Amin. Makasih ya untuk supportnya buat aku. Iya Kak.